Tadi dikatakan Al-Buwaiti, ini Imam Buwaiti, sedikit kita ulas sedikit tentang Imam Buwaiti. Siapa beliau? Imam Buwaiti itu adalah murid kesayangannya Imam Syafi'i. Setiap orang itu punya murid yang dia sayangi. Setiap guru itu punya murid yang dia sayangi. Itu tidak dipungkiri itu. Siapapun punya murid yang disayangi, yang menjadi andalannya, yang menjadi kesayangannya. Dan orang yang mengikuti gurunya, setia sama gurunya, patuh. Tentunya yang disayang yang mana? Yang patuh, yang pinter, biasanya begitu. Yang patuh, yang pinter, berakhlak mulia, itu yang disayang. Enggak cukup yang disayang itu yang pinter doang, enggak cukup. Tapi kagak patuh, enggak didemen sama guru. Pasti yang patuh, yang pinter, cerdas, patuh, itu yang didemen sama guru. Sampai-sampai dikatakan di sini, qala Syafi'i laisa ahadun ahaqqu bimajlisi min Abi Yaqub. Kata Imam Syafi'i, laisa ahadun, tidak ada seorang pun, kata Imam Syafi'i, aku yang lebih berhak bimajlisi, dengan majlisku ini, min Abi Yaqub, daripada Abi Yaqub. Ini adalah riwayat daripada Al-Humaidi, salah seorang muridnya Imam Syafi'i. Ketika itu Al-Humaidi datang ke ranjangnya Imam Syafi'i, ke tempat tidurnya Imam Syafi'i, yang dimana Imam Syafi'i lagi sakit. Datanglah beliau menemuinya, menemui Imam Syafi'i, bertanya siapa gerangan yang akan menggantikan beliau. Ini nanti ada kisahnya. Imam Syafi'i mengatakan inilah, laisa ahadun ahaqqu bimajlisi min Abi Yaqub, tidak ada seorang yang lebih berhak dengan majlisku ini daripada Abi Yaqub. Siapa dia? Al-Buwaiti. Bahkan dikatakan tidak ada muridku yang lebih pandai daripada Al-Buwaiti. Jadi Al-Buwaiti diakui kepandaiannya dan sangat disayangi oleh Imam Syafi'i. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sanadnya sampai kepada Ar-Rabi Al-Muradi, bahwasanya ketika Imam Syafi'i sedang sakit keras yang mengantarkan sakitnya kepada meninggalnya beliau, suatu saat ada seorang datang, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, berselisih dengan Imam Buwaiti tentang siapa yang akan menggantikan kedudukan syekh, kursi, menggantikan Imam Syafi'i, kursi kesyekhan, bangku, kedudukan maksudnya kesyekhan. Siapa kiranya yang menggantikan? Berselisih. Kemudian datanglah Al-Humaidi yang waktu itu ada di Mesir, muridnya Imam Syafi'i juga, mengkabarkan berita ini, bahwasanya Imam Syafi'i pernah mengatakan laisa ahadun ahaqqu bimajlisi min Abi Yaqub, tidak ada seorang pun yang berhak dengan majlisku ini daripada Abi Yaqub. Kira-kira siapa cintanya nih Imam Syafi'i kepada muridnya?
Tentu Imam Syafi'i punya murid yang namanya Al-Buwaiti, bukan orang sembarangan ini. Pasti beliau seorang yang cerdas, seorang yang cerdas, seorang yang wara, seorang yang zuhud, seorang yang amanah, seorang yang dapat dipercaya. Enggak mungkin kesayangannya orangnya malas, enggak mungkin. Enggak bisa dipercaya orangnya, apalagi maksiat, apalagi enggak pengkhianat, enggak, itu enggak. Itu bukan orang kepercayaan. Kepercayaan itu yang mana? Yang patuh, yang pinter, yang akan menggantikannya dalam kedudukan syekh. Al-Imam Al-Buwaiti seorang yang sangat cerdas, bahkan melebihi dua murid unggulannya, yaitu Al-Muzani dan Ar-Rabi Al-Muradi. Tapi di dalam kitab-kitab banyak yang lebih tercatat dua muridnya ini. Al-Buwaiti agak kurang, tapi disebutkan juga seperti di sini disebutkan. Tapi lebih banyak Al-Muzani, Ar-Rabi. Kenapa begitu? Karena Al-Buwaiti beliau pernah beliau difitnah. Beliau difitnah, menimbulkan fitnah itu. Zaman itu zaman fitnah. Karena ketika itu, di zaman itu yang berkuasa adalah Khalifah Al-Wasik, seorang Bani Abbasiyah ketika itu, yang dikuasai oleh Mu'tazilah. Jadi pemerintahnya dikuasai oleh Mu'tazilah yang keras dan memaksa di antara pendapatnya tentang masalah kemakhlukan Al-Quran. Jadi Imam Buwaiti beliau dipenjara. Beliau dipenjara lantaran apa? Lantaran mempertahankan itu. Lantaran mempertahankan akidah bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu kalamullah qadim, kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Bukan makhluk. Akhirnya beliau dipenjara dan beliau dibelenggu. Dikisahkan di sini dibelenggu. Ini siapa yang ngaduin? Ini adalah hasad daripada, dikatakan, Ibnu Abi Lais As-Samarqandi, qadhi Mesir ketika itu. Diadukan kepada Al-Wasik tentang pendirian beliau. Beliau dibelenggu, dibawa dari Mesir ke Baghdad dalam keadaan terbelenggu. Bahkan diceritakan kakinya juga, diceritakan ada redaksi lain. Dan beliau dipenjara, meninggal dunia di penjara. Beliau meninggal sanata ihda wa salasina wa mi'atain. Beliau meninggal pada tahun 231. Beliau meninggal tahun 231. Mati di penjara. Dan dikisahkan ketika beliau di dalam penjara, ketika hari Jumat, beliau mandi, lalu beliau berpakaian yang bagus. Memang kita kalau pengen sholat Jumat tuh pakaian kita yang bagus,
engkong saya pun begitu. Beliau kalau sholat Jumat itu pakaian yang bagus, yang rapi, cakep, pakai imamah, bukan sombong-sombong, bukan. Sunnahnya baju putih yang cakep, baju. Jangan yang jelek, jangan baju yang lain warnanya putih, putih semua. Biar agar juga mengingatkan kita putih kain kafan, serapi mungkin, pakai minyak wangi apa gitu ya, ke imamah. Al-Buaiti begitu, padahal di penjara. Kemudian ketika beliau pengen keluar, yang mau di penjara udah tahu kalau itu nggak bakalan bisa keluar, tapi setiap kali hari Jumat begitu, ditahan, pengen keluar nggak bisa, pengen keluar nggak bisa. Sekira beliau mengatakan, ya Allah, aku pengen keluar salat Jumat, tapi ya mereka melarangnya. Sekira mengatakan demikian. Kemudian bukan hanya itu aja. Kenapa bisa lebih banyak tulisan-tulisan dan catatan-catatan daripada muridnya yang dua tadi, yaitu Al-Muzani dan Ar-Rabi Al-Muradi? Hidupnya lebih panjang ya karena tadi di penjara ini, lalu meninggal dunia disiksa kan apa namanya ya berat, yang itu juga pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang sama mempertahankan akidah itu. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Umurnya lebih panjang 30 tahun. Jadi pantas ya 30 tahun ya, tulisannya banyak, melakukan penulisan-penulisan dan pengajian-pengajian yang diberikan kepada murid-muridnya. 30 tahun kagak sebentar. Buat nulis, masya Allah lumayan itu kan, bukan lumayan lagi ya. Hadis itu ya banyak karya daripada Al-Muzani Ar-Rabi yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Ini kisah tentang Al-Buaiti yang begitu sayang, begitu cinta kepada muridnya. Karena apa? Karena apa? Tentu biasanya orang kalau cinta apa? Patuh, pinter, akhlaknya mulia, nurut. Itulah yang akan menggantikannya. Al-Buaiti namanya sampai sekarang terus. Bahkan Imam Syafi'i pernah diriwayatkan satu saat ada utusan seorang polisi ingin bertanya suatu hal masalah. Imam Syafi'i nggak jawab. Apa yang beliau lakukan? Beliau suruh, beliau arahkan kepada Al-Buaiti yang jawabnya. Beliau mengatakan, Al-Buaiti adalah lisanku. Subhanallah. Betapa sayang itu. Al-Buaiti adalah lisanku. Dia aja yang jawab. Seapa cintanya tuh Imam Syafi'i kepada muridnya? Udah pasti beliau ini patuh, pinter, warok. Beliau senang dikatakan di sini wa kana katsira siyami wa qiraatal Qur'an. Beliau adalah orang yang banyak puasa dan banyak baca Al-Qur'an, sama dengan gurunya. Dan dikatakan beliau adalah sudah sampai derajat mujtahid mutlak, Al-Buaiti. Tapi beliau dengan ketawaduannya tetap beliau mengekor kepada Imam Syafi'i. Beliau mengikut kepada Imam Syafi'i. Menandakan apa? Beliau sangat cerdas sampai kepada tingkat mujtahid mutlak.
Kan ada susunan seorang, ada yang namanya masih mubtadi, ya, ada yang namanya mutawasid, ada yang namanya muntahi. Orang yang mutawasid, ya, yaitu orang yang mubtadi, pemula. Apa dia pemula? Orang yang bisa, ya, orang yang mendengar al-akhizu fi sigharil ilm, orang yang ngambil dengan kecil-kecil ilmu. Ada yang mutawasid, al-akhizu bi awasitihi, orang yang ngambil ilmu dengan yang sedang-sedang ilmu. Ada yang mubtadi, al-akhizu, orang yang mengambil, ya, bi kibaril ilm, yang besar-besar ilmu. Atau juga ada yang mengungkapkan tentang itu, mubtadi adalah orang yang, ya, orang yang enggak bisa menyurahkan sesuatu masalah. Mutawasid, orang yang bisa menyurahkan sesuatu tapi enggak bisa mendirikan dalil. Kemudian ada yang muntahi, yaitu orang yang bisa menyurahkan sesuatu dan bisa dalil. Kemudian naik lagi, siapa yang menrojaha aqwalal ulama, menrojahal aqwalal ulama, fa huwa mujtahid fatwa. Siapa yang sampai dapat, ya, mengunggulkan perkataan-perkataan ulama, maka dia itu menjadi mujtahid fatwa. Kemudian naik lagi, siapa yang dapat mentarjihkan, ya, siapa yang dapat mengistinbatkan, orang yang dapat mengistinbatkan cabang-cabang ilmu fikih dengan kaidah-kaidah imamnya, fahuwa mujtahid mazhab. Naik lagi, siapa yang dapat mengistinbatkan hukum fil Quran wal hadis, dalam Al-Quran dan hadis, daripada Al-Quran dan hadis, fahuwa mujtahidun ijtihadan mutlaqan, maka itu adalah, dia itu seorang mujtahid mutlak. Nah, ini Imam Buwaiti sudah sampai kepada mujtahid mutlak, tapi beliau tetap masih mengikut kepada Imam Syafi'i. Bahkan beliau membukukannya dalam kitabnya Mukhtasar Al-Buwaiti. Pantas namanya sampai sekarang ditulis di dalam kitab. Dan suatu kebanggaan menjadi murid yang diakui oleh gurunya. Sampai sekarang udah berapa tahun kira-kira tuh? Subhanallah. Ini kita bisa ambil hikmah ini, biar kita juga mudah-mudahan menjadi murid yang jadi. Amin ya Allah. Murid yang dibanggakan guru. Amin ya Allah. Murid yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Murid yang berkah ilmunya, manfaat ilmunya, ya Allah. Al-Fatihah.